orang pengunjung terjebak di dalam sebuah lift di Hotel Golden Boutique Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa pagi tadi. Upaya penyelamatan para korban yang dilakukan petugas pemadam kebakaran pun berlangsung dramatis karena posisi lift berada di antara lantai 1 dan 2. Petugas pemadam kebakaran melakukan evakuasi menyelamatkan sejumlah orang yang terjebak di dalam lift Hotel Golden Boutique Sawah Besar, Jakarta Pusat. Para petugas pun melakukan penyelamatan secara manual. Petugas kesulitan melakukan evakuasi karena petugas harus membongkar bagian lift agar bisa ditarik ke posisi seharusnya. Saat lift yang berada di antara lantai 2 dan 1 berhasil ditarik ke lantai 2, 2 penumpang berhasil ditarik keluar. Sedangkan 7 lainnya sudah berhasil dievakuasi melalui lantai 1. Kedua korban mengalami luka ringan di bagian wajah karena terkena benturan saat lift yang ditumpanginya anjlok dari lantai 7. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang mengenai penyebab anjloknya lift di Hotel Golden Boutique ini. Ke lantai 2 dan masih terkunci, dan berikutnya langsung ke top floor untuk membuka secara manual, dan di lift yang pertama bisa dibuka dengan ada 7 orang, laki-laki 3, perempuan 4, dan lift kedua ada 2 orang, alhamdulillah bisa terevakuasi dengan selamat. Bukan kesulitannya itu di lift kedua, yaitu dengan cara membuka dengan cutter, alhamdulillah bisa terbuka, mungkin kurang lebih 15 menit bisa terbuka dan udara bisa masuk untuk korban bisa. Aksi tidak terpuji dilakukan oleh para pengemudi ojek online yang memblokir Jalan Abdullah Safei, Kasablanka, Jakarta Selatan. Blokir jalan ini merupakan protes terhadap razia polisi lalu lintas di jembatan layang non-tol Kasablanka. Para pengemudi ojek online menutup Jalan Abdullah Safei, tepatnya di depan Mall Kota Kasablanka. Aksi tidak terpuji ini berlangsung sekitar 1 jam kurang, yang mengakibatkan kemacetan dari arah Tanah Abang menuju Kampung Melayu. Para pengemudi ojek online ini protes terhadap razia lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian di Jalan Layang Non-Tol Kasablanka. Protes ini merupakan aksi kedua setelah 4 hari lalu terjadi aksi yang serupa. Pemirsa, 2 kota suci Mekah dan Madinah segera tersambung dengan jaringan kereta cepat dengan konsorsium Saudi Spanyol yang dijadwalkan beroperasi pada akhir 2017. Kereta cepat Haramain diharapkan dapat memainkan peran penting dalam layanan ibadah haji dan umrah. Kehadiran kereta cepat Haramain diharapkan tidak hanya mendongkrak mobilitas penduduk dan pergerakan ekonomi Saudi, tapi juga memainkan peran penting dalam layanan ibadah haji dan umroh. Kereta cepat Haramain direncanakan akan beroperasi Desember 2017 dan akan menggantikan transportasi bus yang selama ini mengangkut jemaah haji. Kereta cepat Haramain yang akan menghubungkan Mekah dan Madinah dengan melintasi Jeddah, Bandara Internasional King Abdul Aziz, dan kota ekonomi Raja Abdullah di Rabigh. Kereta dapat melaju dengan kecepatan 300 km per jam dengan waktu tempuh Mekah Jeddah menjadi 21 menit, Jeddah Bandara Internasional Raja Abdul Aziz 14 menit, Bandara ke Rabigh sekitar 36 menit, dan Rabigh Madinah 61 menit. Proyek kereta cepat Haramain menelan dana sekitar 16,5 miliar US dollar atau setara 220 triliun rupiah. Pengerjaan membangun 15.000 tiang listrik dan menghancurkan beberapa gunung. Jalur kereta listrik mencapai lebih dari 450 km, didesain melayani 60 juta penumpang setiap tahun dengan 35 kereta. Baik, Dokter Eka tadi sempat tertunda. Tim kesehatan di sana sudah menyiapkan obat-obatan. Ini obat-obatan apa saja yang sudah disiapkan bagi para jemaah haji di sana, Dokter Eka? Baik, obat-obatan itu kita siapkan berdasarkan data kesakitan jamaah tahun-tahun sebelumnya, juga prediksi tahun ini akan seperti apa. Misalnya panas, kemudian penyakit-penyakit yang banyak kita lihat trennya di jamaah haji itu sendiri. Kemarin sudah masuk semua
obat-obatan sebanyak 57 ton. Dan ini mencukupi untuk seluruh jemaah? Cukup. 57 ton, 3.680 dus. Kita sekarang sudah di KKHI Mekah. Dan itu akan kita distribusikan ke Madinah, ke Jeddah, dan juga pada saat operasional haji. Juga kita bagikan kepada dokter-dokter kloter untuk melayani kesehatan jemaah haji, dan ini diberikan gratis semua. Jadi para jemaah haji tidak perlu khawatir ya, ketika jadi menderita kalau ada sakit. berita dirawat oleh KKHI harus bayar, di sektor bayar, kloter bayar, itu tidak benar ya. Memangnya Dokter Eka, masing-masing kloter itu ada berapa dokter di sana? Satu kloter itu ada 450 orang, 350 sampai 450 dilayani oleh satu dokter dan 2 perawat. Memang ini perlu penambahan ke depan. Kita juga udah meminta kepada pihak Kementerian Agama untuk bisa ditingkatkan jumlah itu. Namun karena mungkin tidak cukup satu dokter melayani sekitar 300-400. Ya, memang seharusnya ditambah. Memang seperti itu. Tapi kami sudah mendidik para TKHI ini supaya punya komitmen terus bahwa melayani tamu Allah itu bukan hanya sekedar secara fisik aja, tetapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya ibadah. Ya, niat ya Dokter Eka. Niat dan komitmen yang tinggi itu harus diciptakan. Baik, saya ke Pak Samidin kembali. Kalau kita berbicara persiapan yang dilakukan di dalam negeri, operasional apa saja yang dilakukan, Pak Samidin? Ya, makasih. Komisi Pengawas Haji Indonesia adalah merupakan lembaga pengawas yang diberikan amanah oleh undang-undang khusus untuk mengawasi penyelenggaraan haji. Nah, pada tahun ini kami Komisi Pengawas Haji Indonesia ingin mengecek atau memastikan tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri. Oleh karena itu, kami Komisi Pengawas Haji Indonesia akan memfokuskan diri dalam pengawasan ini pada 7 aspek atau 7 bidang yang merupakan indikator keberhasilan embarkasi. Berarti ada aspek-aspek yang dikhawatirkan atau diawasi saat pelaksanaan haji ini ya, Pak Samidin. Apa saja itu, Pak Samidin? Jadi yang di dalam negeri itu yang pertama adalah tentang kepastian dari visa. Apakah visa ini sudah terpenuhi semua atau belum? Kemudian terkait dengan visa adalah bagaimana Siskohat ini bisa dilakukan dengan baik sehingga ketika menginput data itu tidak ada hal-hal yang terjadi kurang tepat, sehingga ketika nanti dikirim ke Arab Saudi ini menjadi pas. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah transportasi dalam negeri ini juga perlu mendapatkan perhatian. Baik, yang pertama visa, transportasi dalam negeri, yang ketiga. Kemudian yang ketiga masalah akomodasi. Apakah pelayanan akomodasi di asrama haji termasuk konsumsinya ini dilaksanakan dengan baik atau tidak? Kemudian yang keempat, masalah bimbingan manasik dan pemantapan petugas. Apakah ini juga dilakukan atau tidak? Kemudian masalah terkait dengan kesehatan, pelayanan dan pemeriksaan akhir kesehatan itu untuk sebenarnya menjadi poin penting. Apakah ini layak terbang atau tidak? 2 aspek lagi apa, Pak Samidin? Satu lagi itu, satu kan konsumsi. Yang terakhir itu masalah keamanan dan ketertiban. Bagaimana lingkungan, bagaimana manajemen penyelenggaraan kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan tertib dan baik atau tidak. Baik, kita berdoa semuanya agar pelaksanaan dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2017 ini berjalan lancar. Aspek-aspek yang disebutkan Pak Samidin tadi ada 7 untuk dalam negeri ini bisa terlaksanakan dengan baik. Begitu juga kesehatan ya Dokter Eka, kita berdoa agar kesehatan para calon jemaah haji ini ketika di tanah air dan juga tiba di tanah suci selalu sehat walafiat. Terima kasih banyak Dokter Eka, Pak Samidin Natsir sudah bergabung bersama kami di sini. Semoga informasi ini berguna bagi pemirsa yang ada di rumah, dan pemirsa Dialog ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam special report untuk edisi kali ini. Terima kasih banyak, selamat pagi. Saya Ivona Nasution, sampai jumpa. Masih.